Ketika mendengar misi luar angkasa, yang langsung terlintas di pikiran kita adalah roket, astronot, dan peralatan ilmiah. Tapi tahukah kamu bahwa ada juga benda-benda aneh lain yang dikirim ke luar angkasa? Mereka mengirimkan benda-benda itu untuk sains. Ada juga yang hanya untuk lelucon, sebagai penghormatan, atau bahkan untuk iklan. Tapi bagaimana benda-benda itu bisa sampai ke sana? Dan benda-benda aneh apa saja yang telah mereka kirim ke luar angkasa? Itulah yang akan kita cari tahu. Nomor 10, mobil sport yang dikirim ke antariksa jauh. Saat mencoba roket baru, biasanya mereka tidak langsung memasang satelit yang berharga. Karena kemungkinan terjadinya masalah pada penerbangan pertama sangat tinggi. Sebagai gantinya, para insinyur menggunakan benda yang berat tapi tidak berharga sebagai muatan uji coba. Tujuannya adalah untuk menguji apakah roket mampu membawa muatan besar. Dan pada tanggal 6 Februari 2018, SpaceX memilih muatan uji coba yang tidak biasa. Alih-alih menggunakan balok beton atau logam, mereka justru memasang mobil sport sungguhan. Itu adalah sebuah Tesla Roadster merah milik Elon Musk. Penerbangan roket tersebut adalah Falcon Heavy, sebuah roket besar yang terdiri dari 3 roket Falcon 9 yang digabungkan menjadi satu. Roket ini memiliki 27 mesin yang mampu menghasilkan lebih dari 5 juta pon gaya dorong saat lepas landas dari permukaan bumi. Pada saat itu, ini adalah roket operasional terkuat di dunia. Namun kendaraan tersebut juga tidak dibiarkan kosong begitu saja. Di kursi pengemudi ditempatkan sebuah manekin yang dinamai Starman. Manekin itu mengenakan pakaian luar angkasa SpaceX dan duduk seolah-olah benar-benar mengemudi di luar angkasa. Ada juga pesan kecil bertuliskan "Don't Panic" di dashboard. Pesan ini berasal dari cerita fiksi ilmiah berjudul The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ada juga lagu Space Oddity dari David Bowie yang tersimpan di sistem suara. Namun lagu itu sebenarnya tidak bisa didengar di luar kendaraan. Tidak ada udara di luar angkasa, jadi gelombang suara tidak bisa merambat. Itu hanya dibuat sebagai tambahan detail untuk misi yang unik ini. Falcon Heavy berhasil terbang dengan sukses. 2 booster sampingnya berhasil mendarat secara bersamaan. Namun, booster tengah gagal mendarat dengan baik. Sementara itu, Tesla Roadster yang masih terpasang pada tahap kedua roket terus melanjutkan perjalanannya. Kamera-kamera menunjukkan mobil itu dengan latar belakang bumi di belakangnya. Itu terlihat seperti adegan dalam film. Tapi itu benar-benar mobil sport yang berada di luar planet kita. Mobil itu tidak dikirim untuk mendarat di Mars. Setelah mengelilingi bumi terlebih dahulu, roket dinyalakan kembali untuk menempatkan mobil itu di orbit mengelilingi matahari. Artinya, mobil itu sekarang seperti benda kecil di tata surya yang terus mengelilingi bintang kita. Orbitnya membentang dari dekat orbit bumi hingga melewati orbit Mars. Tidak ada rencana untuk mengambil atau mengembalikan mobil itu. Mobil itu akan terus melakukan perjalanan sambil perlahan-lahan rusak karena radiasi, perubahan suhu yang ekstrim, dan partikel-partikel kecil di luar angkasa. Karena mobil biasa memang tidak dibuat untuk bertahan dalam kondisi seperti ini. Faktanya, banyak orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh SpaceX. Bagi sebagian orang, ini hanyalah iklan mahal untuk Tesla dan Elon Musk. Ada juga yang mengatakan, roket itu seharusnya membawa peralatan ilmiah. Tapi itu masih uji coba penerbangan saja. Belum pasti apakah Falcon Heavy akan berfungsi dengan baik. Jadi sangat berisiko untuk langsung menaruh satelit yang penting dan mahal. Tesla juga berfungsi sebagai muatan uji coba yang nyata. Beratnya cukup untuk menguji kemampuan roket dalam membawa kargo. Tapi bukan hanya roketnya yang berhasil. Misi ini juga menarik perhatian banyak orang. Mobil sport merah dengan manekin di kursi pengemudi dan latar belakang bumi menjadi salah satu gambar paling terkenal dari penerbangan luar angkasa modern. Ini tidak membawa penemuan ilmiah baru, tapi ini menunjukkan bahwa bukan hanya lembaga pemerintah yang mampu melakukan misi luar angkasa besar. Perusahaan swasta seperti SpaceX sekarang juga memiliki kemampuan untuk mengirim benda-benda berat ke luar angkasa. Jadi Tesla Roadster bukan sekedar mobil yang diluncurkan sebagai lelucon. Mobil ini juga menjadi simbol unik masuknya perusahaan-perusahaan swasta ke era baru penjelajahan luar angkasa. Nomor 9, figur Lego yang dikirim ke Jupiter. Pada 5 Agustus 2011, NASA meluncurkan wahana antariksa Juno menuju Jupiter. Tujuannya adalah untuk mempelajari atmosfer, medan magnet, gravitasi, dan bagian dalam planet terbesar di tata surya. Namun selain instrumen ilmiah, ada juga 3 figur kecil Lego yang dibawa dalam misi ini. Yang pertama adalah Jupiter, dewa Romawi yang memegang petir. Yang kedua adalah Juno, yang memegang kaca pembesar sebagai simbol pencarian kebenaran. Yang ketiga adalah Galileo Galilei, yang memegang teleskop.
Dialah yang menemukan 4 satelit besar Jupiter pada tahun 1610. Figur-figur tersebut tidak terbuat dari plastik biasa. Mereka dibuat dari aluminium agar lebih kuat, dan mereka tahan terhadap radiasi dan kondisi di luar angkasa. Mereka dipasang dengan erat pada badan wahana antariksa agar tidak terlepas selama perjalanan. Mereka tidak memiliki fungsi ilmiah. Mereka tidak mengambil gambar dan juga tidak melakukan pengukuran apapun. Mereka hanya disertakan sebagai bagian dari proyek edukasi antara NASA dan LEGO untuk mendorong anak-anak agar tertarik pada sains dan luar angkasa. Pada tanggal 4 Juli 2016, Juno tiba di Jupiter setelah hampir 5 tahun perjalanan. 3 figur kecil itu masih ikut bersamanya. Sementara Juno mengelilingi Jupiter dan mengumpulkan informasi penting, 3 penumpang LEGO itu diam-diam ikut menumpang. Meskipun mereka tidak berkontribusi pada sains, mereka menjadi simbol cara sederhana untuk membuat misi luar angkasa yang rumit menjadi menarik bagi anak-anak. Nomor 8. Gorila yang melarikan diri di luar angkasa. Bayangkan, kamu bekerja di sebuah stasiun luar angkasa yang berada ratusan kilometer di atas bumi. Kamu sedang melayang dengan tenang di sebuah modul, ketika tiba-tiba sebuah tas penyimpanan besar terbuka. Lalu, seekor gorila keluar dan mulai mengejarmu di dalam stasiun. Ini terlihat seperti adegan dari sebuah film komedi, tapi ini benar-benar terjadi di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pada Februari 2016, astronot NASA bernama Scott Kelly sudah memasuki tahap akhir dari hampir 1 tahun tinggal di luar angkasa. Dia adalah bagian dari misi penting yang mempelajari dampak tinggal lama di luar angkasa terhadap tubuh manusia. Di sini, perubahan pada tulang, otot, penglihatan, sistem imun, dan bagian tubuh lainnya diperiksa. Penelitian ini penting karena para ilmuwan perlu mengetahui apakah tubuh manusia mampu bertahan dalam misi panjang seperti perjalanan ke Mars. Saat berada di luar angkasa, Scott dikirimi kejutan ulang tahun yang unik oleh saudara kembarnya, Mark Kelly. Mark juga merupakan mantan astronot. Yang dikirimkannya adalah kostum gorila berukuran asli. Saat kostum itu tiba di stasiun, Scott langsung memakainya. Setelah itu, dia bersembunyi di dalam tas penyimpanan besar. Ketika tas itu dibuka, dia tiba-tiba keluar dan mengejar astronot Inggris Tim Peake di dalam stasiun. Karena tubuh mereka hampir tidak berbobot, mereka tidak berlari seperti orang-orang di bumi. Mereka menggunakan tangan dan kaki untuk mendorong tubuh mereka dengan bertumpu pada dinding dan lorong-lorong sempit. Tim melayang, sementara gorila mengejarnya dari satu bagian stasiun ke bagian lainnya. Menurut NASA, Scott melakukan ini sebagai bagian dari hiburan sederhana untuk ulang tahunnya. Dia juga membuat beberapa video edukasi sambil mengenakan kostum tersebut. Video lucu itu memang singkat, tapi dengan cepat menyebar di internet. Banyak orang senang karena mereka bisa melihat sisi lain dari kehidupan para astronot. Biasanya kita melihat mereka melakukan eksperimen, memperbaiki mesin, atau berbicara dengan pusat kendali misi. Dalam video tersebut, publik melihat bahwa mereka juga bisa bercanda dan bersenang-senang. Kostum gorila itu tidak memiliki tujuan ilmiah apapun. Kostum itu tidak digunakan untuk eksperimen dan juga tidak memperbaiki masalah apapun di stasiun. Tapi bukan berarti kostum itu tidak memiliki nilai. Hidup para astronot di luar angkasa itu sulit. Mereka jauh dari keluarga mereka selama berbulan-bulan. Ruang gerak mereka juga terbatas. Hampir setiap hari, jadwal mereka penuh dengan eksperimen, perawatan, olahraga, dan pemeriksaan medis. Mereka juga harus rutin berolahraga, karena otot dan tulang bisa cepat melemah jika terlalu lama tidak merasakan gravitasi normal. Selain kelelahan fisik, mereka juga bisa merasakan stres, sedih, dan bosan. Oleh karena itu penting juga untuk punya waktu tertawa dan beristirahat. Lelucon sederhana dapat membantu meringankan perasaan kru dan menjaga hubungan mereka tetap baik. Hal ini penting karena mereka tinggal dan bekerja di tempat yang kecil dan berbahaya, di mana mereka harus saling membantu setiap hari. Dan ada satu lagi efek dari kostum gorila itu. Lebih banyak orang biasa menjadi tertarik pada stasiun luar angkasa internasional. Ada anak-anak yang mungkin tidak menonton penjelasan panjang tentang eksperimen ilmiah, tapi perhatian mereka mudah didapatkan oleh seekor gorila yang melayang di luar angkasa. Dengan cara yang sederhana, video itu menunjukkan bahwa para astronot bukan hanya ilmuwan serius yang mengenakan pakaian luar angkasa. Mereka juga manusia biasa yang bisa lelah, bersenang-senang, dan mencari cara agar hidup di tempat kecil tidak terasa menyedihkan. Jadi meskipun kostum gorila itu tidak menghasilkan penemuan ilmiah, tetap ada hal penting yang ditunjukkannya. Meskipun berada di salah satu laboratorium paling canggih di luar bumi, manusia tetap membutuhkan tawa sederhana. Dan kadang-kadang, hanya kostum gorila yang dibutuhkan untuk mengingatkan seluruh dunia tentang hal itu. Nomor 7.
pizza yang dikirim ke luar angkasa. Pada tahun 2001, Pizza Hut mengirimkan pizza asli ke stasiun luar angkasa internasional. Dilaporkan bahwa perusahaan membayar sekitar $1 juta kepada program luar angkasa Rusia untuk melakukan pengantaran yang unik ini. Yang menerima dan memakan pizza itu adalah kosmonot Rusia bernama Yuri Usachov. Pizza yang dikirimkan bukanlah pizza biasa. Pizza ini harus tetap aman untuk dimakan meskipun perjalanan dan penyimpanannya lama. Ukurannya sekitar 6 inci. Salami digunakan sebagai topping karena pepperoni tidak bisa bertahan lama sesuai umur simpan yang dibutuhkan. Garam dan rempah-rempah juga ditambahkan karena indera perasa manusia bisa melemah saat berada di mikrogravitasi. Pizza juga disegel dengan hati-hati agar tidak rusak dan supaya tidak ada remah-remah yang melayang di dalam stasiun. Pizza ini dibawa dengan wahana pasokan Rusia bersama perlengkapan lainnya. Sesampainya di stasiun, pizza itu dimakan oleh Usachov sambil direkam dengan video. Jelas sekali ini adalah aksi pemasaran. Tapi rencana itu berhasil karena berita tentang pizza pertama yang dikirim ke luar angkasa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ini bukanlah eksperimen ilmiah, tapi ini menunjukkan bahwa bahkan luar angkasa pun sekarang bisa digunakan untuk hal seperti itu, untuk periklanan dan bisnis. Bagi Pizza Hut, ini adalah iklan yang sangat mahal. Bagi program luar angkasa Rusia, ini adalah tambahan pemasukan. Dan bagi kosmonot yang memakannya, ini hanyalah pizza sederhana yang terlebih dahulu menumpang roket sebelum sampai di mejanya. Nomor 6, keju yang mengorbit bumi. Pada 8 Desember 2010, SpaceX melakukan uji terbang orbital pertama untuk wahana antariksa Dragon. Misi ini sangat penting karena mereka harus membuktikan bahwa Dragon mampu mencapai orbit dan kembali ke bumi dengan selamat. Biasanya, hanya benda uji berat yang ditempatkan dalam penerbangan seperti ini. Namun, alih-alih beton atau logam, SpaceX justru membawa sebuah roda besar keju Le Bruyere. Ini adalah keju Prancis yang ditempatkan di dalam wadah logam dan disembunyikan dari publik untuk sementara waktu. Ini adalah referensi ke sebuah sketsa komedi Monty Python tentang toko keju yang tidak memiliki keju untuk dijual. Dragon mengelilingi bumi 2 kali sebelum kembali. Setelah lebih dari 3 jam di luar angkasa, kapsul itu kembali masuk ke atmosfer, membuka parasut, dan mendarat di Samudra Pasifik. PES-nya berhasil. Ini adalah pertama kalinya sebuah pesawat luar angkasa yang dikembangkan secara swasta berhasil terbang dan kembali dari orbit. Muatan keju yang unik juga berhasil kembali dengan selamat. Keju itu tidak memiliki tujuan ilmiah, tetapi menjadi simbol yang menyenangkan dari keberhasilan besar pertama pesawat luar angkasa Dragon. Nomor 5, lightsaber Luke Skywalker dibawa ke luar angkasa. Pada tanggal 23 Oktober, sebuah properti lightsaber asli dari Star Wars dibawa ke dalam Space Shuttle Discovery. Ini digunakan oleh Mark Hamill sebagai Luke Skywalker di film Return of the Jedi. Penting untuk meluruskan hal ini, karena ini bukan lightsaber dari film Star Wars pertama tahun 1977. Seperti yang sering dikatakan di internet, ini dikirim sebagai perayaan ulang tahun ke-30 Star Wars. Sebelum peluncuran, benda ini diberikan oleh Peter Mayhew, aktor yang memerankan Chewbacca. Ke NASA untuk dipersiapkan dalam perjalanan, properti ini dibawa dalam misi STS-120 bersama muatan yang lebih penting, yaitu modul harmoni untuk stasiun luar angkasa internasional. Dan lightsaber tersebut tetap berada di orbit selama hampir 2 minggu. Benda ini difoto di stasiun luar angkasa sebelum dikembalikan ke bumi bersama para astronot. Benda ini tidak digunakan untuk eksperimen ilmiah, tetapi membantu menarik minat anak-anak yang menyukai Star Wars dan luar angkasa. Di film, lightsaber digunakan di sebuah galaksi yang sangat jauh, tapi properti ini benar-benar terbang keluar dari bumi sebelum kembali dengan selamat. Nomor 4, misi panjang Buzz Lightyear di luar angkasa. Dalam film Toy Story, impian Buzz Lightyear adalah terbang ke luar angkasa. Pada tanggal 31 Mei 2008, hal itu benar-benar terjadi pada sebuah action figure Buzz Lightyear. Mainan itu dibawa dengan Space Shuttle Discovery menuju stasiun luar angkasa internasional. Ini adalah bagian dari proyek edukasi NASA dan Disney untuk mendorong anak-anak agar belajar tentang sains dan penjelajahan luar angkasa. Ini bukan mainan kecil biasa, tingginya sekitar 12 inci, hampir sebesar satu penggaris. Sesampainya di stasiun luar angkasa, para astronot menunjukkan bagaimana benda bergerak di mikrogravitasi. Karena nyaris tak berbobot, Buzz bebas melayang di dalam stasiun. Dia juga digunakan dalam video edukasi untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang kehidupan dan pekerjaan para astronot.
Rencana awalnya dia hanya akan tinggal di sana selama beberapa bulan. Namun karena perubahan jadwal pesawat ulang-alik, masa tinggalnya di orbit mencapai 468 hari. Itu lebih lama dibandingkan misi tunggal biasa dari banyak astronot sungguhan. Pada bulan September 2009, dia dibawa kembali ke bumi dengan bantuan pesawat ulang-alik Discovery. Dia tinggal di luar angkasa lebih dari 1 tahun sebelum misinya yang luar biasa selesai. Buzz tidak memiliki instrumen ilmiah dan juga tidak memberikan kontribusi langsung pada eksperimen-eksperimen tersebut. Tapi dia berhasil membuat eksplorasi luar angkasa menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami untuk anak-anak. Di film, dia sering mengatakan bahwa dia akan pergi menuju tak terhingga dan melampauinya. Meskipun dia tidak pernah sampai ke tak terhingga, action figurnya benar-benar terbang keluar angkasa dan mengelilingi bumi selama lebih dari 1 tahun. Nomor 3, makhluk kecil yang jatuh di bulan. Pada 11 April 2019, sebuah pesawat luar angkasa Israel bernama Bereshit mencoba mendarat di bulan. Ini seharusnya menjadi pesawat luar angkasa yang didanai secara pribadi pertama yang berhasil mendarat di sana. Pesawat ini berhasil mencapai orbit bulan, tetapi mengalami masalah saat turun. Pesawat luar angkasa itu kehilangan kendali dan jatuh di permukaan bulan. Di antara barang yang dibawanya adalah sebuah arsip kecil yang disebut Lunar Library. Arsip itu terbuat dari lapisan logam yang sangat tipis dan berisi banyak sekali informasi tentang sejarah dan pengetahuan manusia. Tujuannya adalah untuk menjadi cadangan informasi yang kuat dari bumi. Namun ada satu lagi isi arsip itu yang tidak langsung diketahui banyak orang. Ribuan tardigrada. Tardigrada adalah hewan yang sangat kecil yang lebih dikenal sebagai beruang air. Mereka memiliki 8 kaki dan membutuhkan mikroskop untuk dapat melihatnya dengan jelas. Mereka dikenal karena mampu bertahan hidup dalam kondisi yang mematikan bagi sebagian besar hewan lain. Ketika kekurangan air atau berada di lingkungan yang buruk, tubuh mereka akan mengering dan mereka masuk ke dalam keadaan dormant. Hampir semua aktivitas normal mereka berhenti, sementara mereka menunggu kondisi membaik. Beginilah keadaan tardigrade yang dibawa bersama wahana antariksa Bereshit. Mereka dikeringkan dan ditempatkan dalam bahan pelindung bersama arsip. Karena pesawat luar angkasa jatuh, tidak jelas apakah arsipnya masih utuh atau apakah para tardigrade selamat. Pembuat Lunar Library mengatakan bahwa mungkin ada beberapa di antara mereka yang selamat. Namun, hal ini belum dapat dipastikan karena tidak ada yang mengambil atau memeriksa lokasi jatuhnya. Meskipun mereka masih utuh, itu tidak berarti mereka sekarang merayap di bulan. Tidak ada air cair dan hampir tidak ada atmosfer di sana. Kalaupun mereka selamat, kemungkinan besar mereka hanya tetap kering dan dorman. Mereka juga tidak bisa berkembang biak atau hidup normal tanpa air, makanan, dan lingkungan yang tepat. Kejadian ini menjadi kontroversial karena tidak dijelaskan dengan jelas sebelum peluncuran bahwa ada tardigrada di arsip tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab misi luar angkasa. Haruskah diizinkan membawa organisme dari bumi ke dunia lain? Dan bagaimana jika kita secara tidak sengaja mencemari suatu tempat yang masih akan diteliti oleh para ilmuwan? Kita tidak tahu apakah masih ada tardigrade yang utuh di bulan. Namun karena jatuhnya Bereshit, mungkin ada ribuan beruang air kering yang tertinggal di permukaan bulan. Bukan sebagai bagian dari eksperimen yang berhasil, melainkan karena sebuah misi yang gagal mendarat dengan baik. Nomor 2, astronom yang akhirnya mencapai Pluto. Pada tahun 1930, seorang astronom muda bernama Clyde Tombaugh menemukan Pluto. Saat itu usianya baru 24 tahun dan dia bekerja di Observatorium Lowell di Arizona. Dia berulang kali membandingkan foto-foto langit. Di sanalah dia melihat sebuah cahaya kecil yang bergerak, sementara bintang-bintang di belakangnya tetap di posisi yang sama. Benda itu kemudian dikenal sebagai Pluto. Dulu, Pluto dianggap sebagai planet ke-9 di tata surya. Namun pada tahun 2006, klasifikasinya diubah dan disebut sebagai planet kerdil. Clyde Tombaugh meninggal pada tahun 1997. 9 tahun kemudian, NASA meluncurkan wahana antariksa New Horizons untuk melakukan studi jarak dekat pertama terhadap Pluto. Sebagai penghormatan, tim misi menempatkan sedikit abu Clyde Tombaugh ke dalam sebuah wadah aluminium kecil yang dipasang pada wahana antariksa. Keluarganya menyetujui hal ini. Ada tulisan namanya di wadah tersebut. Astronom Amerika yang menemukan Pluto. Di sana juga disebutkan keluarganya dan kehidupannya sebagai astronom, guru, teman, dan orang yang suka bercanda. Pada 14 Juli 2015, New Horizons terbang melewati Pluto. Akhirnya, wahana ini berhasil mengambil gambar pertama yang jelas dan detail dari dunia yang ditemukan oleh Tombaugh 85 tahun sebelumnya. Misi tersebut menunjukkan bahwa Pluto bukan hanya sekadar batu es sederhana.
Pluto memiliki pegunungan tinggi yang terbuat dari es air, atmosfernya tipis, dan ada dataran luas yang dipenuhi nitrogen beku. Di sini juga terlihat bagian berbentuk hati yang terkenal, yang dinamai Tombaugh Regio sebagai penghormatan untuknya. New Horizons tidak berhenti di Pluto. Wahana ini melanjutkan perjalanan ke bagian yang lebih jauh dari sabuk Kuiper sambil tetap membawa abu Tombaugh. Pria yang menemukan Pluto hanya dengan menggunakan foto-foto langit itu akhirnya juga sampai ke sana. Bukan sebagai astronot, melainkan sebagai bagian kecil dari wahana antariksa yang pertama kali menunjukkan kepada kita seperti apa sebenarnya dunia yang ia temukan itu. Nomor 1, pesan emas bumi untuk alam semesta. Pada tahun 1977, NASA meluncurkan Voyager 1 dan Voyager 2. Kedua wahana antariksa tersebut dibuat untuk mempelajari planet-planet terjauh di tata surya. Voyager 1 Blackjack mencapai Jupiter dan Saturnus, sementara itu Voyager 2 juga mengunjungi Uranus dan Neptunus. Namun selain instrumen ilmiah, ada benda unik yang menempel di setiap wahana antariksa, sebuah golden record. Ini adalah piringan tembaga berukuran 12 inci yang dilapisi emas. Piringan ini juga diberi penutup yang kuat dan instruksi sederhana tentang cara memutarnya dan membacanya. Ini tidak dibuat untuk membantu Voyager dalam mengumpulkan data ilmiah. Ini adalah sebuah pesan dari bumi untuk siapapun yang mungkin menemukannya di masa depan yang sangat jauh. Tim yang dipimpin oleh astronom Carl Sagan memilih benda-benda yang akan dimasukkan ke dalamnya. Rekaman ini berisi 115 gambar yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, DNA, tubuh manusia, tata surya, kota-kota, dan kehidupan sehari-hari di bumi. Gambar-gambar di dalamnya bukanlah foto cetak yang sebenarnya. Gambar-gambar tersebut diubah menjadi sinyal. Jika sinyal-sinyal ini dibaca dengan benar, gambar hitam putih dapat direkonstruksi kembali. Ada juga salam dalam 55 bahasa, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakan saat ini, serta bahasa Akkadia, sebuah bahasa kuno dari Mesopotamia. Dalam salam berbahasa Inggris, terdengar anak-anak yang mengatakan mereka membuat musik. Mereka berasal dari planet bumi. Ada juga suara-suara dari dunia kita. Ada suara hujan, angin, guntur, burung-burung, suara paus, detak jantung, tawa, dan ciuman seorang ibu kepada anaknya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seperti apa suara kehidupan di bumi. Ada juga sekitar 90 menit musik dari berbagai budaya dan zaman, termasuk musik klasik dari Bach dan Beethoven, lagu-lagu tradisional dari berbagai negara, serta lagu rock and roll Johnny B. Good dari Chuck Berry. Kemungkinan ditemukan oleh makhluk cerdas sangatlah kecil. Alam semesta sangatlah luas, sementara kedua Voyager sangat kecil. Tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa Golden Record dibuat. Ini juga merupakan kapsul waktu dari dunia kita. Ini menunjukkan seperti apa rupa kita, bagaimana kita berbicara, apa yang kita dengar, dan musik apa yang penting bagi kita. Saat ini, kedua Voyager sedang melakukan perjalanan di ruang antar bintang. Mereka sudah lebih jauh daripada benda buatan manusia lainnya, dan mereka terus bergerak semakin jauh. Mereka membawa Golden Records yang mungkin akan tetap berada di luar angkasa untuk waktu yang sangat lama. Mungkin tidak ada yang akan melihat atau mendengar pesan ini. Namun jika suatu hari ada yang menemukannya, mereka akan tahu bahwa pernah ada sebuah planet kecil yang penuh dengan kehidupan, suara, bahasa, dan musik. Dan dari tempat yang sangat jauh di luar angkasa, seolah-olah ada satu pesan sederhana dari Golden Record. Kami ada di sini. Ini dunia kami, dan pernah kami hidup di sini.